adapun yang dinamakan ahli orang yang beruntung, idza ra'au insanan, ketika dia melihat manusia ala maksiatin, manusia itu posisinya dalam keadaan maksiat, angkaru dia ingkar alaihi kepada insan fid dzahir, di dalam zahirnya, wa da'au lahu fil batin, dan dia mendoakan di dalam batinnya. Orang yang beruntung itu adalah seorang yang beruntung itu adalah orang yang ketika dia melihat orang atau masyarakat melakukan maksiat, ya, pada sisi lahirnya dia menolak dan ingkar, tapi dalam sisi batinnya dia mendoakan orang-orang itu. Contoh, di samping masjid ada yang bermain slot, seumpama. Dalam sisi dohir, sampean harus memperlihatkan kalau sampean itu menolak dan enggak mengakui bahwa yang dilakukan itu benar. Dengan cara apa? Banyak. Enggak harus marah loh ya, bukan marah loh ya, tapi menunjukkan kalau sampean tidak setuju. Sebelah masjid ada orang mabuk-mabukan, ada orang apa sajalah, pokoknya yang maksiat-maksiat itu. Sampean harus menunjukkan kalau sampean tidak setuju dengan apa yang dilakukan. Tetapi di dalam hati sampean mendoakan mereka. Ya Allah ya Rob, semoga apa yang dilakukan Pak RT, Pak Mustafa, Kang Mustafa yang slot terus, semoga diberi hidayah dan sembuh, kembali lagi tobat. Itu di dalam hati. Tapi di dalam sisi lahirnya sampean harus melihatkan bahwa sampean tidak setuju dengan apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan Pak RT dan Kang Mustafa, sampean harus ngomong gak setuju, walaupun tidak harus menegur. Karena kalau untuk menegur ini lihat kapasitas. Maksudnya gimana Gus? Kalau nggak mungkin, contoh, seumpama yang bermain slot itu di atas kita, Pak Lurah seumpama, sedangkan posisi kita itu nggak jelas, mau negor nanti. Nah, ini sampean harus lihat kondisi dulu. Atau yang main slot itu orang yang preman lah. Ini kalau saya negur bisa tempeleng saya ini. Maka kapasitas itu harus sampean tahu. Nah, kecuali yang main slot itu, yang melakukan kemaksiatan itu anak kita, saudara kita. Nah, itu sampean harus berani ngomong sesuai kapasitas. Nah, ini orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu ketika melihat maksiat, kemaksiatan, dia tidak cocok secara sisi lahirnya. Maksudnya tidak cocok itu pokoknya intinya sampean pasang muka, pasang posisi yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan. Tetapi dalam sisi batin sampean mendoakannya. Sampean mendoakannya. Ini orang-orang yang beruntung. Wa ahlus syaqawati, adapun orang-orang yang celaka, yungkiruna alaihi tasaffiyan fihi wa rubbama salamu alaihi urdu. Sedangkan orang yang celaka itu dia ingkar pada orang maksiat, ingkar ya pada orang maksiat. Dia posisinya ingkar dengan orang yang maksiat demi menuruti kesenangan nafsunya, demi menuruti keterangan nafsu, dan terkadang malah merusak atau menjatuhkan kehormatan orang yang berbuat maksiat. Contoh, Pak Mustafa sama Pak RT main slot, terus sama Bang Gopar
diomongin. Ingkar dia. Tapi dia ngomongnya tujuannya menjatuhkan kehormatan Pak Mustofa dan Pak RT di depan banyak orang. Contohnya, udah main slot aja gini-gini, ngomong di depan banyak orang. Tujuannya bukan ingkar tapi untuk ada apa enggak kayak gitu? Banyak. Jadi kadang kita ada orang berbuat maksiat, itu kita cara menegurnya tujuannya bukan menegur, tapi untuk menjatuhkan orang itu. Tak kasih contoh. Kalau yang nakal anak sampean pasti mendoakan semoga anak saya cepat berubah, nggak nakal lah lagi. Tapi kalau yang nakal anaknya orang, sampean pasti doanya berbeda. Ada anak-anak kita, naudzubillah min dzalik, kena narkoba seumpama, pasti sampean berdoa ya Allah ya Rabb semoga. Tapi kalau yang kena anaknya orang lain, oh itu anaknya ini, wah ini sini, malah menjatuhkan. Paham ya? Nah, orang yang celaka itu yang seperti ini. Dia menegur orang itu berbuat maksiat, tapi tujuannya untuk menjatuhkan orang yang bermaksiat. Jangan kayak gini. Banyak. Kadang kita tanpa sadari kita kadang melakukan begitu. Banyak. Nanti digerayangi dewe-dewe lah. Diraba sendiri-sendiri. Nah, orang yang seperti ini bahaya. Celaka orang seperti ini. Maka sampean kalau mau negur tujuannya bukan karena nafsu Anda. Karena memang itu dilarang oleh Allah. Jangan karena untuk menjatuhkan dia. Gitu loh. Malah kadang itu malah kadang diomong-omongin orang. Tujuannya dia itu menegur biar semua orang sekampung tahu kalau si A dan si B ini kok suka main slot. Ngomong kemana-mana, oh itu loh, udah saya bilangin nggak main slot. Tapi tujuannya untuk menjatuhkan yang bermain slot. Nah, ini bahaya. Ya. Banyak. Udahlah, pokoknya sampean gerayangi, meraba diri kita masing-masing. Karena sebenarnya saya sering ulangi bahwa ngaji itu tujuannya bukan untuk sombong, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk pamer. Ngaji itu tujuannya untuk mencari kesalahan diri, setelah itu memperbaikinya. Ngaji itu untuk itu tujuannya, bukan kok Pak RT sudah tahu nih, ini orang yang beruntung itu yang begini, terus ketemu orang, kamu tidak beruntung karena tidak, itu enggak begitu. Ngaji itu tujuannya enggak begitu. Ngaji itu tujuannya kalau sampean sudah tahu, jalankan dulu. Ada sampean tahu ngaji, terus tahu sholat, pahalanya sekian. Terus ada yang orang tidak sholat, kamu mau dapat pahala apa enggak? Kalau mau ikut saya, gitu. Enggak begitu tujuan ngaji. Tujuan ngaji itu kita mencari kesalahan diri kita masing-masing. Nah, kalau sudah tahu kesalahannya nih, oh salah saya di sini. Seandainya diibaratkan sebuah mobil atau mekanik atau apa, atau TV, yang rusak powernya, ya udah saya benerin powernya. Yang rusak satelitnya. Nah, kita tahu nanti kesalahan kita apa, kesalahan kita inilah apa. Saya sebagai suami atau istri, kesalahan saya apa? Sebagai suami itu kesalahannya apa? Nanti tahu. Ini. Setelah tahu, sampai perbaiki. Atau istri, kesalahan saya sebagai istri apa? Sudah tahu, bukan kok terus ngomong ke orang, kamu Bu kalau jadi istri jangan begitu, gini. Enggak, tapi sampean kalau sudah tahu sampean salah, perbaiki masing-masing. Kesalahan kita sebagai orang tua apa? Nah, itu nanti kita perbaiki masing. Nah, itu tujuan ngaji. Fal mukmin mongko utawi mukmin mang itu wong kana kang ana nasihan iku nasihat akhihi fil khawati. Orang mukmin itu orang yang memberikan nasihat